Lahan ini akan dipergunakan oleh orang lain. Tapi aku janji, aku akan pindahkan makam kalian ke tempat yang jauh lebih baik. Alfi. Ya, Pak. Tolong kamu lakukan proses pemindahan makam dengan sangat hati-hati. Beliau adalah sahabat baik saya. Bahkan sudah seperti saudara sendiri. Dan jasa beliau besar untuk saya. Kamu paham? Paham, Pak. Halo sayang, Dirga. Aku punya ide nih untuk mencari tahu tentang Pras. Ide apa sayang? Aku rasa Pras ini kan orang suruhan. Walaupun kita tahu dalangnya itu ada di keluarga Cakradinata, tapi kita belum tahu siapa. Jadi kalau ada apa-apa karena Pras disuruh, berarti Pras yang ngurus semuanya. Contohnya, kayak dia bayar sniper, itu pasti lewat dari rekening dia. Jadi kita bisa nyari tahu soal itu. Ide bagus. Kalau kita bisa nge-hack rekeningnya Pak Pras, kita bisa tahu siapa aja yang ngirim uang dalam jumlah besar kepada Pak Pras. Pak Alfi, ya, kuburan ini kosong sama sekali nggak ada kerangka di dalam. Kosong. Maksud kamu apa? Iya, benar-benar kosong, Pak, makamnya, Pak. Nggak ada rangkanya, Pak. Mana-mana, lihat fotonya. Nama panjangnya Yoga Jatmiko. Beberapa waktu lalu saya sempat terima pesan dari orang yang nggak dikenal. Dia bilang kalau istri dan anaknya Yoga tuh masih hidup. Ya, waktu itu sih saya mikir, ini sih cuma orang iseng aja. Tapi akhir-akhir ini saya jadi malah curiga. Karena setelah kita cek ke makam itu, ternyata makam itu kosong. Makanya saya minta kamu untuk menyelidiki ini dengan harapan kamu bisa menemukan di mana keberadaan istri dan anak Yoga. Ya, tapi saya minta untuk kamu jalanin rencana ini, tolong semuanya rahasia. Bahkan jangan sampai keluarga saya juga tahu. Karena mungkin aja mereka nggak suka kalau mereka tahu ada rencana ini. Sen, apa sih? Itu takut. Kamu nggak takut? Kok kayak gara-gara kamu, bukan gara-gara setannya? Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Kamu apa-apaan sih, Yas? Dokter Romeo juga ngapain sih begitu, ih? Ya aku begini karena disuruh sama Yasmin. Ya lagian dokter mau aja sih dikerjain sama Yasmin. Udah buka aja deh. Ya namanya juga cinta Mbak, mau gimana? Gimana kalau kita ngabisin waktu berdua sebelum rencana ini dimulai? Ide bagus, boleh. Ayo. Asik. Kemana? Kita bakalan ke rahasia dong. Ih, kok pakai rahasia-rahasiaan sih sama aku? Ini kan surprise. Nggak mau surprise-surprise lagi ah. Nanti kepala yang lagi, yang kemana yang aneh-aneh. Enggak, kamu selalu aneh-aneh. Kasih tahu aku nggak? Makam kosong? Iya. Kok bisa sih, Pak? Papa nyuruh orang untuk ngegali terus kosong gitu, Pak? Ya, jadi gini ceritanya. Kan aku baru dapat kabar kalau ternyata makam Yoga dan keluarganya itu harus dipindahin. Karena lahan dari makam itu ternyata ganti pemilik. Ya udah, akhirnya lepas dari itu proseslah penggalian kuburan untuk diangkat jenazahnya. Tapi ternyata setelah digali kosong, sama sekali nggak ada isinya, nggak ada kerangka apapun, nggak ada. Kok bisa ya, Pak ya? Makamnya kosong dan baru ketahuannya sekarang lagi. Aku tahu kalau Rati dan anaknya memang lolos dari insiden itu. Tapi Yoga kan enggak. Harusnya Yoga kan dikubur di sana. Tapi kenapa Mas Baskara bilang makamnya kosong? Ma, bukannya waktu dulu kamu yang ngurus semua pemakaman Yoga dan keluarganya? Karena kan pada saat itu aku lagi di luar negeri dan kamu nggak ikut. Papa betul sekali. Memang semuanya Mama yang urus, Pak. Pihak rumah sakit waktu itu nelfon ke Mama bahwa Yoga, istri dan anaknya
saat kecelakaan semuanya meninggal, Pak. Dan pihak rumah sakit ngasih tahu ke Mama jasadnya harus cepat dikubur, Pak. Begitu sih Mama ngurusnya, ya langsung aja semua dikubur. Kalau nggak salah, Mama udah cerita kan? Lapor ke Papa? Ingat nggak, Pak? Iya. Kamu udah cerita. Nah nih kamu coba lihat. Di situ kamu lihat makamnya kosong. Coba kamu berbesar, nggak ada isinya sama sekali. Iya. Iya sih, Pak. Ya makanya aku bingung kenapa bisa begitu. Tapi Pak, kalau makam itu kosong kan bukan salah Mama, Pak. Papa jangan salahin Mama. Wah, Ajeng kayaknya juga nggak tahu apa-apa soal ini. Oh ya, Pak. Mama inget banget. Waktu kejadian itu kan Papa nyuruh orang namanya Bimo. Bimo, Pak. Papa menugaskan dia untuk mengatur semua pemakaman Yoga, Rati dan anaknya. Iya, Bimo yang ngurus semuanya, Pak. Karyawan kesayangan Papa itu. Coba aja Papa tanya sama dia. Papa inget kan? Iya, aku ingat. Yang jelas sekarang Mama tuh nggak tahu, Pak. Apa sebenarnya yang udah terjadi. Lebih baik Papa tanya sama karyawan Papa itu yang namanya Bimo. Masih ada nggak ya di kantor ya? Atau udah nggak ada? Tapi kan bisa dilacak, Pak. File dia ada di mana sekarang. Tanya aja sama Bimo. Ya gampang kalau itu. Aku bisa nyari dia. Tapi sekarang aku bener-bener bingung. Karena selama 25 tahun ternyata makam Yoga dan keluarganya itu kosong. Aku nggak percaya aja gitu. Iya ya, kok bisa begitu ya, Pak ya? Mama shock banget dengarnya, Pak. Yes. Mbak tadi lupa mau ngasih tahu sama kamu. Mbak tadi dengar katanya kuburan ayah kamu yang pertama itu kuburannya mau digusur, mau dibikin hotel. Oh ya? Iya. Untung aja ayah dipindahin makamnya. Coba kalau misalkan masih di sana digusur dong. Iya sih. Pokoknya waktu itu tuh makamnya ayah dipindahin sama ibu karena kan Mbak dia tahu sendiri kan. Ibu kan takut-takutan. Iya. Takut nanti ada yang ngikutin, takut yang ada apa. Maka dicari tempat yang aman. Dan itu susah juga tuh pas pemindahan itu. Tapi ada yang bantuin. Namanya siapa ya? Siapa ya? Pak Bimo. Terus? Jadi dia tuh kenal ibu sama ayah. Dan akhirnya waktu itu aku sempat mau nyari Pak Bimo ini. Cuma aku gak ketemu-temu. Gak tahu juga tinggal di mana segala macem. Pak Bimo ini yang ngebantuin untuk mindahin makamnya ayah ke makamnya sekarang. Terus dia juga bantuin juga untuk identitasnya ibu. Oh. Berarti ibu tuh dulu sampai serepot itu ya, Yes? Mbak dia nggak nyangka loh. Ibu emang sengaja sembunyi kan, Mbak. Ya aku baru tahu ternyata alasannya apa. Ya karena ibu takut masih ada orang yang mau ngebunuh. Ibu takut kenapa-napa akunya. Dan terjadi kan. Dan ternyata orang-orang itu Cakradinata. Dan ibu benar. Dan aku pun tahu sekarang. Ya artinya selama ini aku ketipu dong. Kok bisa makam itu semuanya kosong? Atau ada yang bongkar, Ma? Hah? Iya, bisa jadi, Pak. Karena kosong pasti ada yang ngebongkar, Pak.
lebih baik aku nggak usah cerita dulu ke Ajeng kalau aku juga lagi mencari Ratih dan anaknya. Kalau Mas Baskara tahu makam itu kosong dan berpikir kalau Rati dan anaknya kemungkinan selamat dari kecelakaan itu, ini bisa makin bahaya buat aku. Mas Baskara pasti akan langsung mencari keberadaan Rati dan anaknya. Padahal aku sendiri juga belum dapat info apapun soal anaknya si Ratih yang masih hidup itu. Udahlah Pak, gak usah mikirin yang kayak gitulah Pak. Karena sekarang ada urusan yang penting yang harus kita urus daripada urus makam yang kosong gak ada isinya Pak. Urusan apa? Urusan acara lamarannya Rangga sama Yasmin Pak. Mama percepat, lusa acaranya. Kenapa harus dipercepat sih? Kenapa harus buru-buru? Ntar kalau udah apa-apa gimana? Enggak Pak, feeling Mama tidak akan ada apa-apa. Ini kan hal baik Pak. Lebih cepat, lebih baik. Bener nggak Pak? Sangat baik buat Rangga sama Yasmin. Apalagi untuk Kayla. Kan kesian dong Pak Kayla kalau lama-lama nggak ada ibunya. Bener kan Pak? Jadi buat apa ditunda-tunda, Pak? Enggak, Ma. Tapi kan maksud aku tuh... Udahlah, Pak. Percaya sama Mama. Asal Papa ngedukung aja, semuanya akan berjalan dengan lancar. Demi kebaikan anak-anak, sama demi kebaikan cucu kita. Ya, Pak ya? Besok Mama akan urus semuanya. Udah ya, Pak ya? Mama tinggal. Aduh, masalah ada-ada aja sih. Satu masalah aja belum selesai, sekarang ada masalah baru lagi. Gimana sih nih? Iya, halo Ajeng. Pras, bahaya nih Pras. Suami aku menemukan fakta kalau kuburannya Yoga tuh kosong. Tengkorak dan tulangnya gak ada sama sekali. Kok bisa? Ya aku juga gak tahu kenapa bisa begitu. Yang jelas posisi ini sangat membahayakan buat kita berdua Pras. Sangat berbahaya. Kalau suami aku menyelidiki sampai tuntas kenapa makamnya Yoga kosong, pasti dia akan berpikir kalau istri dan anaknya selamat dari kecelakaan waktu itu, ya kan? Oke Ajeng, kamu tenang dulu ya. Kita bakalan selesaiin masalah ini ya, oke? Gak bisa tenang, kamu selalu nyuruh aku tenang. Aku gak bisa tenang, walaupun Ratih udah gak ada. Tapi kan anaknya masih hidup, bener kan? Dan sampai hari ini kita belum menemukan anaknya. Aku tahu, kamu khawatir banget ya. Tapi kamu gak perlu khawatir ya Ajeng. Kita bakalan selesaiin masalah ini satu persatu. Ya, aku janji sama kamu. Dengar Pras, kalau sampai Mas Baskara menyelidiki makamnya Yoga lebih dalam lagi, habis. Kita habis berdua Pras. Terus, apa rencana kamu sekarang? Pras, dulu orang yang ngurus pemakaman Yoga adalah Bimo. Dia itu karyawannya Yoga. Kamu temui dia, kamu cari dan kamu tanya soal pemakaman Yoga. Kamu harus tanya detail ya. Oke Ajeng, aku bakalan cari keberadaannya Pak Bimo itu. Ya? Pras, atau jangan-jangan kuburannya Yoga kosong adalah ulah anak mereka berdua. Bisa kan? Benar nggak begitu?
Yasmin pasti akan surprise ngeliat aku datang ke sini pagi-pagi. Mbak, Pak Rangga, Yasminnya ada? Yasminnya baru aja berangkat, Pak. Berangkat? Berangkat sama siapa ya? Berangkatnya sendiri. Sendiri ya? Yaudah, saya langsung pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin pergi lebih awal ke kantor. Kenapa ya? Gak mungkin aku bilang ke Pak Rangga kalau Yasmin pergi sama Dokter Romeo. Sayang, sebenarnya kita mau kemana sih? Dari tadi kita jalan ini nggak nyampe-nyampe loh. Nggak mungkin dong kasih tahu kamu. Nanti udah nggak surprise jadinya. Kamu pasti suka kok. Nggak naik para layang lagi kan? Kenapa sih? Kamu jadi takut banget kalau aku ajak main? Iyalah, aku takut kalau bisa main ke sana lagi nanti hilang lagi gimana? Kan aku nggak mau pisah dari kamu. Aku juga sama sayang. Aku nggak mau pisah dari kamu. Yasmin? Yasmin kemana ya? Pagi, Pak. Rin, maaf, Yasmin kemana ya dia? Oh iya, tadi Mbak Yasmin nitip surat izin ini, Pak. Ya udah, kamu bisa kembali ke tempat kerja kamu ya. Oh iya, Pak. Ini berkas yang perlu ditandatangani. Saya taruh mana ya, Pak? Taruh meja sini aja dulu. Saya taruh sini ya, Pak. Ya. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Maaf Pak Rangga, hari ini saya tidak bisa masuk kerja karena ada urusan penting yang harus saya selesaikan sebelum pertunangan kita. Saya akan segera menyelesaikan semua pekerjaan saya setelah urusan saya selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Sebenarnya Yasmin pergi kemana ya? Kok bisa tiba-tiba dia mendadak ya pergi? Dia bilang ada acara. Tapi kenapa sebelumnya dia nggak ngasih tahu? Halo sayang. Halo Mama lagi sibuk nggak Ma? Kenapa suara kamu kok lemes banget? Hari ini Yasmin nggak masuk kantor Ma. Kenapa nggak masuk ke kantor? Apa Yasmin sakit? Tadi sih Ririn ngasih tahu kalau Yasmin ngasih surat ke sini Ma. Padahal gini loh Ma, lusa itu kan kita sudah tunangan. Nah tadinya hari ini nih aku mau minta tolong sama Yasmin untuk temenin aku untuk persiapan semuanya. Tapi ternyata tiba-tiba dia nggak masuk dan aku udah coba telepon dia, tapi ternyata handphonenya nggak aktif Ma. Udah, urusan itu nggak usah terlalu difikirkan. Mungkin juga Yasmin harus mengurus urusan yang sangat penting. Udah biar aja, serahkan kepada Mama. Mama yang akan urus acara pertunangan kamu dengan Yasmin. Tapi kamu harus pastikan Yasmin datang, ya? Iya Ma, ya udah Ma, aku cuma mau ngasih tau itu doang sih. Oke sayang. Alicia, temenin Mama yuk pergi. Mau kemana? Bantuin Mama. Kan kakak kamu mau acara lamaran sama Yasmin. Yuk. Males ah. Ngapain aku harus ikut repot ngurusin acaranya Yasmin? Biarin aja dia ngurusin sendiri, gak usah dimanjain gitu lah, Ma. Alicia, ini acara penting buat kakak kamu. Kenapa sih kamu sinis begitu? Udahlah, temenin Mama, ya.
Lagi pula kamu ngapain di rumah? Suntuk, muka cemberut begitu. Keluar sama mama, yuk kita cari udara segar, ya? Oke? Iya sih. Aku juga udah bosen di rumah terus. Dah, ganti baju. Mama tunggu, buruan. Ayo, ganti baju cepetan. Untung aja Nina lagi sakit, jadi dia nggak tahu soal pertunangan Rangga sama Yasmin. Pak? Ya. Mama mau pergi dulu ya, Pak ya? Mau kemana kamu? Ini loh, Pak. Mama mau urus acara pertunangan Rangga dengan Yasmin. Terserah aja lah. Kok terserah, Pak? Tahu gitu ngapain Mama mesti pamit? Nggak perlu juga kamu pamit. Karena kalau sampai aku larang juga, kamu tetap jalan, iya kan? Pak. Oke, kita jalan sekarang. Alfi bisikin apa ya ke Papa? Kok Papa langsung pergi? Mencurigakan. Yasmin gak ada di kantor lagi. Dan aku yakin Romeo juga pasti gak di kantor. Atau jangan-jangan Yasmin sama Romeo itu... Gue gak bakalan ngejauhin Yasmin. Gue gak bakalan biarin orang kayak lo ngedeketin Yasmin. Gue harap lo tepatin janji lo. Siapapun yang kalah, harus jauhin Yasmin. Iya ya. Bener juga, jangan-jangan Yasmin sama Romeo emang sengaja pergi berduaan mereka. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Romeo emang kurang ajar. Dia selalu aja mengganggu hubungan aku sama Yasmin. Aku harus pastiin dulu. Kok handphone Romeo mati? Enggak, aku nggak boleh membiarkan ini terjadi. Aku harus samperin Romeo ke rumah sakit. Dan aku yakin mereka pasti ada di sana. Ya udah deh, nanti gue izinnya ke HRD. Nov, Dina masuk rumah sakit. Kok bisa sih? Dia kan rajin olahraga, Cel. Ya olahraga sih jalan terus. Tapi seingat gue ya, dia masih suka ngambil sembarangan. Yang berlemak lah. Yang manis lah. Gak ada seratnya. Itu kan kesukaan gue semua. Hati-hati loh, mau penyakitan. Enggak lah. Terus emangnya gue gak boleh ngemil? Gak ada yang ngelarang lo ngemil. Cuman di umur-umur segini emang udah gak bisa ngemil sembarangan. Mesti banyakin serat, kurangin karbo sama gula. Tapi tetap bikin kenyang. Emangnya ada ya cemilan yang sehat sama enak? Ada dong. Kayak nih, Roma Sari Gandum. Wah. Iya enak. Gandumnya berasa banget. Kayak ada serat-seratnya gitu. Iyalah, Roma Sari Gandum kan dibikinnya dari gandum utuh. Wah, pantas aja. Lumayan bikin kenyang loh. Roma Sari Gandum kan selain enak sama seratnya banyak, yang paling penting manisnya nggak lebay. Jadi aman buat kita. Bener juga loh. Tahu gini kita mending ngemil Roma Sari Gandum aja ya. Lebih aman, nggak bikin penyakitan. Nah gitu dong, pokoknya ingat kalau mau hidup sehat dan gak penyakitan, ngemilnya Roma Sari Gandum aja. Enak, gandumnya banyak, lebih sehat. Udah gue cek, gue pastiin ini adalah lokasi terakhir dari nomor HP yang lo cari itu. Tapi gue nggak bisa identifikasi apa-apa di sini. Siapa sebenarnya yang sengaja ngirim chat itu ke Pak Baskara? Apa tujuannya?
Apa yang ngirimin chat itu seseorang yang berkaitan dengan Bu Rati? Atau jangan-jangan Pak Yoga, Bu Rati dan anak mereka masih hidup? Karena terbukti makam mereka kosong. Gue butuh bantuan lo lagi. Bantuan apaan? Gue butuh lo cari data forensik kematian Yoga Jatmiko beserta anak istrinya 25 tahun yang lalu. What? Lo nyuruh gua ngelacak orang yang meninggal 25 tahun yang lalu? Gue tahu ini sulit banget, tapi gue benar-benar butuh bantuan lo. Itu sangat susah. Berapapun biayanya, gue bayar. Ayo dong. Lo kan tahu gue cuma bisa minta bantuan kalau doang. Ya. Oke, deal. Itu dong. Sebenarnya Yasmin pergi kemana ya? Kok dia nggak ngabarin ke aku sama sekali? Ini pasti akal-akalannya Romeo nih. Romeo akan mencari cara supaya bisa menggagalkan pertunangan kita berdua. Pasti Romeo sudah mempengaruhi Yasmin. Itu kan mobil Romeo. Jangan-jangan Yasmin di situ. Oh iya, jangan-jangan Yasmin pergi sama Romeo lagi. Terus kejar dia. Kamu mau sarapan apa, sayang? Makan apa ya, sayang ya? Lontong Medan. Gimana? Mau nggak? Yang di dekat mie ayam waktu itu. Ya udah. Aku percaya deh sama pilihan kamu. Pilihan aku pasti bagus ya. Iyalah. Kalau nggak bagus, mana mungkin kamu milih aku. Ih, kamu makin jago yang ngombalnya. Sayang, baik. Aku lagi nyetir nih. Aku harap waktu bisa berhenti ya. Biar aku sama kamu terus. Aku juga, sayang. Aku berharap waktu bisa berhenti. Karena aku nggak rela. Bentar lagi kamu akan sama Mas Rangga. Tapi kan hati aku cuma untuk kamu, sayang. Ya, aku tahu. Sayang, itu kayak mobil Mas Rangga deh. Sayang. Nunduk, sayang, nunduk. Jangan sampai ketahuan. Nunduk gimana? Ngumpet di mana? Aduh, gawat. Mobil Mas Rangga deket banget lagi. Sayang, pegangan, sayang. Oh, nggak ada. Perasaan tadi aku yakin banget, aku tuh lihat ada sosok perempuan di sampingnya Romeo. Tapi kok sekarang tiba-tiba nggak ada? Nggak, ini pasti Romeo udah nyembunyiin Yasmin nih di dalam mobil nih. Ini nggak boleh dibiarkan ya, aku harus cari cara nih.
Ini data forensik milik Pak Yoga Jatmiko. Kamu cek aja isinya. Di dalam kecelakaan mobil itu hanya ditemukan satu jasad dan tulang berulang milik cuma satu orang. Nggak ada jasad lain ya? Nggak ada. Dan jasad itu hanya milik Pak Yoga Jatmiko. Terus kemana jasadnya Ratih dan bayinya? Berarti selama ini data yang Pak Baskara pegang itu dipalsukan? Kemungkinan sih begitu. Ini berita yang sangat penting buat Pak Baskara. Karena dalam berkas yang Pak Baskara miliki dijelaskan kalau jasad Yoga beserta istri dan anaknya itu ditemukan di dalam mobil. Siapa yang kira-kira masukin datanya ya? Untuk masalah itu belum ada infonya. Berarti siapapun orang itu, dia sengaja nyembunyiin fakta kalau Rati dan anaknya selamat dari kecelakaan. Mas Rangga masih aja ngikutin kita. Kayaknya dia curiga deh kalau ada kamu di mobil aku. Sayang, kita ngebut. Gak bisa sayang. Kalau gua ngebut malah dia akan curiga. Dia pikir aku mau kabur. Ya terus harus gimana dong? Siapa sih yang nelfon ini? Orang nggak nelfon. Angkat ya sayang. Kamu diam sayang, kamu diam. Halo Pak Rangga. Halo Yasmin. Kamu di mana sekarang? Saya lagi di luar Pak. Di luar mana ya? Terus kenapa kamu tadi nggak ke kantor dulu? Terus kenapa kamu juga nggak pamit sama saya? Maaf Pak, tadi saya ada urusan dulu. Lagi pula saya juga udah kasih surat kan. Emang Pak Rangga belum baca? Iya, saya sudah baca kok. Terus kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Kamu lagi sibuk apa? Kok kayaknya mendadak banget. Kenapa ya, Yasmin? Iya Pak, ini urusan yang penting buat saya. Jadi saya harus urus dulu. Saya juga minta maaf Pak, ini handphone saya lowbat. Saya nggak bawa powerbank. Kayaknya handphonenya akan mati deh sebentar lagi. Nanti saya hubungin lagi ya kalau misalkan saya udah ngecas handphone. Misi Pak. Aku nggak percaya sama alasan Yasmin. Aku yakin Yasmin pasti ada di mobil Romeo. Jadi hanya satu jasad yang ditemukan di mobil itu ya? Kenapa saya baru tahu ya kalau jasad istri dan anak Yoga ternyata nggak ada? Iya Pak, menurut data aslinya seperti itu. Ini berarti masih ada kemungkinan kalau dua orang lainnya yaitu istri dan anaknya Pak Yoga itu masih hidup. Jadi maksud kamu, selama ini data yang saya pegang itu palsu? Mama inget banget. Waktu kejadian itu kan Papa nyuruh orang namanya Bimo. Papa menugaskan dia untuk mengatur semua pemakaman Yoga, Rati dan anaknya. Iya, Bimo yang ngurus semuanya, Pak. Karyawan kesayangan Papa itu. Coba aja Papa tanya sama dia. Ya karena waktu dulu yang mengurus pemakaman itu Bimo. Pak Bimo itu pegawai saya dulu. Tapi sekarang dia udah pensiun dari Cakradinata. Kalau gitu saya akan selidiki Pak Bimo. Ya saya rasa itu lebih baik. Makasih.
Coba ganti yang lain. Nih, Ya. kalau yang ini bagaimana Ibu? Mah, udahlah, ngapain sih segitunya banget buat si Yasmin? Emangnya dia siapa, Mah? Jangan lebay gini deh. Aduh, kamu jangan sinis begitu dong, Alicia. Gimana pun juga ini acara yang sangat istimewa untuk keluarga Cakradinata. Coba ganti yang lain. Sampai bingung mana yang cocok buat Yasmin ya. Mau udahlah. Mau semahal atau sebagus apapun cincinnya bakal tetap kelihatan murah dan kampungan di Yasmin. Dan Mama asal pilih aja tuh bakal kelihatannya sama aja. Apa sih kamu nih? Gak bisa gitu dong. Mama kepengen supaya kelihatan sempurna dan cantik Yasminnya. Sayang, bawa mobil hati-hati sayang. Kamu tenang aja sayang. Gak akan terjadi apa-apa. Kita pasti bisa kabur dari Mas Rangga. Gak akan terjadi apa-apa. Kita pasti bisa kabur dari Mas Rangga. Kok gesit banget sih Romeo bawa mobilnya? Pasti dia panik karena dia tahu aku sedang ngikutin dia. Lo gak akan pernah bisa kabur dari gue, Romeo. Gue akan ngejar lo. Kamu gak apa-apa sayang? Sayang, maaf sayang. Yang ini bagus nih, Mah. Cantik. Ininya. Iya. Mama kepengen banget semuanya kelihatan sempurna. Apalagi ini kan pertunangan Rangga dengan Yasmin. Gak boleh ada yang kurang. Beruntung banget si Yasmin. Bentar lagi dia akan jadi bagian dari keluarga Cakradinata. Bener-bener the real Cinderella. From zero to hero. Kamu jangan salah. Bukan cuma Yasmin, tapi Rangga juga sangat beruntung. Karena Yasmin itu bukan cuma terlihat cantik, tapi dia pintar dan juga baik hati. Rangga jatuh cinta. Bukan cuma Rangga, bukan cuma kakak kamu. Tapi keponakan kamu si Kayla juga jatuh hati sama Yasmin. Ya terserah Mama deh. Aku mau foto dulu itu venue-nya. Nggak boleh. Kamu mau posting keluar ya? Nggak boleh ada yang tahu. Kenapa aku mau posting di media sosial? Nggak boleh. Ya jangan sampai ada yang tahu dulu dong sayang. Mama nggak izinkan itu. Mbak, saya minta tolong ya. Pertunangan anak saya dengan Yasmin nggak boleh sampai bocor. Apalagi wartawan tahu. Nggak boleh ya? Baik Bu Ajeng. Ya. Terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama Bu.
Aku nggak mau Nina sampai tahu soal ini. Bisa-bisa dia bikin kekacauan di acara pertunangan Rangga dengan Yasmin. Mas Rangga ngikutin lagi. Mas, apa sih maksud lo? Lo tau nggak barusan tuh bahaya banget. Yasmin. Mas, Sorry. Mas, lu jelasin dulu maksud lu apaan? Kenapa jadi asistennya Romeo ya? Nggak, aku tuh nggak mungkin salah lihat. Jangan-jangan Yasmin diumpetin lagi di bagasi mobil. Minggir lo, gue mau cari Yasmin. Lu ngapain nyari Yasmin di mobil gua? Sekarang lo jujur sama gua, di mana lo sembunyiin Yasmin? Dia calon tunangan gua. Minggir lo. Yasmin! Yasmin! Gua nggak ngumpetin Yasmin, Mas. Mas, udah. Please, lu nggak usah ngaco ya. Jangan mungkin gua ngumpetin Yasmin di bagasi. Minggir lo. Minggir, Mas! Tadinya aku pikir Yasmin diumpetin di bagasi mobil. Tapi ternyata nggak ada. Ini aneh. Yasmin menghilang kemana ya sebenarnya? Puas lu sekarang. Sekarang lu percaya sama gua kan? Dok, ini ada apa ya? Kenapa Pak Rangga marah-marah sama dokter? Kamu gak usah mikirin sama Mas Rangga. Tapi yang pasti saya berterima kasih sama kamu, karena kamu udah bantu saya. Iya, sama-sama dokter. Hampir aja ketahuan sama Mas Rangga. Sayang, ini kita harus gimana ini? Pak Rangga pasti akan tetap ngejar terus. Tenang aja sayang, Mas Rangga udah kehalang truk. Ya tapi pasti dia akan nyusulin sayang. Udah, sayang mendingan kau berhenti deh. Kau berhenti di sini biar aku turun. Ya? Iya sayang. Sayang, nanti kamu kabari aku lagi ya kamu di mana ya. Ya udah sayang, kamu hati-hati ya. Ini pasti Mas Rangga bakal nyecer gue nih. Gue harus bisa ngeco dia.
Tapi gimana ya caranya ya? Gue udah gak punya waktu. Jenny? Jenny? Dokter Romeo? Kamu mau ke rumah sakit kan sekarang? Iya dok, ini saya lagi nunggu ojek. Yaudah kamu ikut saya aja sekarang. Tapi saya udah pesen ojek online dok. Gak apa-apa, kamu cancel aja. Kamu ikut saya ya. Baik dok. Untung aja ada Jenny. Aku sama Yasmin jadi ketolong. Yaudah saya antarin kamu ke rumah sakit ya. Jen, sorry ya, saya mendadak nyuruh kamu ikut mobil saya. Iya, nggak apa-apa dokter. Pokoknya saya antar kamu sampai ke rumah sakit ya. Iya dokter, makasih. Halo, sayang? Gimana sayang? Aman. Kamu di mana sekarang? Ini aku di pinggir jalan deket Pasar Ganevo. Sayang, kamu kenapa? Halo? Dari suaranya kayak suara kendaraan jatuh. Apa Yasmin ketabrak? Astagfirullah. Jenny, saya sekarang lagi ada situasi darurat. Saya minta maaf sama kamu ya. Sepertinya saya nggak bisa antar kamu sampai ke rumah sakit. Oh, nggak apa-apa dok. Nanti saya naik ojek aja. Udah deket juga soalnya. Iya, maaf ya. Maaf ya, Jen. Iya nggak apa-apa dokter. Kalau gitu saya permisi ya. Makasih dok. Yasmin, bertahanlah. Semoga kamu baik-baik aja. Gimana? Lu berhasil nggak ngecek rekeningnya si Pras? Aman nggak? Gue udah berhasil meretas rekeningnya Pak Pras. Good job. Gercep juga lo ya. Terus gimana? Setelah gue cek, ternyata banyak uang yang keluar masuk dari rekeningnya Pak Pras. Terakhir dia bayar dalam jumlah yang besar ke sebuah rekening. Ya mungkin dia mau bayar si sniper itu kan. Tapi yang penting, siapa orang yang udah ngirim dalam jumlah besar itu? Gue butuh namanya. Ini nama pengirimnya. Baskara Cakradinata. Saya nggak bisa jalan ini, saya antar ke rumah sakit ya. Saya nggak apa-apa. Luka mbak. Bawa ke rumah sakit aja mbak. Gimana ini? Dia nggak bisa jalan ini, dia nggak bisa jalan. Sayang. Sayang, kamu kenapa? Sayang, tadi aku keserempet. Kamu keserempet? Mana orangnya yang udah nyerempet kamu? Gak tahu, kayaknya kabur deh. Kamu ada yang luka? Ada yang sakit? Enggak kok, enggak kok, saya nggak apa-apa. Saya mendingan kita ke rumah sakit aja ya. Bawa aja ke dokter mas. Iya. Nggak usah, saya nggak apa-apa. Udah mendingan kita pergi dari sini aja yuk. Ayo. Yaudah kita pergi dari sini dulu ya. Hati-hati. Hati-hati mas. Hati-hati. Sayang, kamu sakit? Enggak, aku sayang nggak apa-apa. Udah. Sini biar aku aja. Hati-hati mas. Iya. Makasih Pak. Iya, makasih.
Pak Rangga, ada apa ya? Kok balik lagi? Gini, saya cuma mastiin aja Yasmin itu pergi kemana ya. Soalnya hari ini di kantor Yasmin tuh nggak ada. Apa Yasmin kasih tahu ke Mbak kalau dia ada rencana kemana gitu hari ini? Gak ada, Pak. Jadi ya seperti biasa aja. Dia pergi kerja gitu. Jadi Yasmin sama sekali nggak ngasih tahu ke Mbak hari ini dia kemana aja rencananya? Nggak ada, Pak. Karena ya memang dia nggak punya rencana apa-apa. Kasih tahu ke Mbak hari ini dia kemana aja rencananya? Nggak ada, Pak. Karena ya memang dia nggak punya rencana apa-apa. Yasmin pergi kemana ya? Kalau bukan karena dia pewaris sah perusahaan Cakra Dinata, aku nggak mungkin mau bolak-balik nyariin dia sampai kayak gini. Suster, tolongin saya ya. Ini sakit apa? Saya pelan-pelan. Tadi dia tuh keserempet motor, Sus. Di dekat Pasar Ganevo. Saya cuma khawatir dia tuh ada luka dalam. Baik Pak, kami cek dulu ya. Bapak silakan urus administrasinya. Baik, Suster. Sayang, aku tinggal sebentar ya. Aku harus urus administrasi. Iya, sayang. Maaf, Sus. Pak Rangga nelfon aku, angkat nggak ya? Aku angkat aja deh, takutnya nanti dia curiga lagi. Halo, Pak. Yasmin, kamu di mana Yasmin? Kamu baik-baik aja kan? Saya lagi di luar, Pak. Iya, di luarnya di mananya? Dari tadi soalnya kamu bilang tuh di luar terus. Saya tuh khawatir loh sama kamu. Kamu di mana sih sebenarnya? Daerah Pasar Ganevo itu memang rawan kecelakaan ya? Iya. Yasmin, kamu kecelakaan? Kok kamu nggak ngabarin gimana? Terus sekarang keadaan kamu gimana? Kamu baik-baik aja kan? Memang ada terjadi kecelakaan, cuma saya baik-baik aja. Ini juga udah ditanganin sama perawat kok. Yaudah Pak, saya tutup telepon dulu ya Pak, maaf. Loh, tapi ya Yasmin, halo? Aku nggak mau sampai Pak Rangga nyariin aku ke rumah sakit. Pak, gimana keadaannya Yasmin, Pak? Yasmin kecelakaan. Tadi sih Yasmin bilang kalau dia baik-baik aja. Tapi saya sempat dengar ada suara yang bilang kalau kecelakaannya itu di dekat Pasar Ganevo. Dan saya yakin pasti rumah sakitnya juga ada di sekitar sana. Pak, kalau gitu saya ikut ya Pak ya. Biar saya bisa ketemu Yasmin juga. Oh, nggak usah Mbak dia tunggu sini aja. Nanti saya kabarin ya. Saya permisi dulu Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semoga Yasmin baik-baik aja ya Allah. Aku ngapain sih pakai dirawat segala? Ya, setidaknya kamu diobservasi dulu aja ya. Aku cuma takut kamu kenapa-napa. Aku khawatir sama kamu, sayang. Permisi Sus, pasien atas nama Yasmin dirawat di ruangan mana ya? Itu kayak suara Mas Rangga deh. Kamu ngumpet. Ngumpet di mana? Toilet. Cepetan. Iya sayang. Yasmin. Yasmin, kamu nggak apa-apa? Kamu baik-baik aja kan? Saya baik-baik aja kok, Pak Rangga. Tadi dokter juga udah ngecek. Syukurlah. Tapi kamu masih sakit nggak sih? Udah mendingan. Kamu kenapa ya? Kok bisa sampai tiba-tiba kayak gini? Tadi saya tuh lagi ada di jalan, terus di pinggir jalan tiba-tiba ada motor ugal-ugalan terus nabrak saya. Tapi kamu sampai nggak masuk ke kantor tuh sebenarnya kenapa? Ada urusan penting apa yang harus kamu urus? Urusan keluarga. Oh gitu. Ya udah, yang penting kamu tuh nggak apa-apa ya.
Masih sakit ya? Iya Pak. Jadi masih agak ngilu-ngilu dikit. Mudah-mudahan Romo punya banyak waktu untuk keluar tanpa ketahuan sama Pak Rangga. Aku takutnya nanti Pak Rangga masih lama di sini. Gini loh Yasmin, kita kan sebentar lagi mau bertunangan. Jadi kamu kalau kemana-mana, kamu harus selalu kabarin saya. Supaya saya bisa anterin kamu. Sekarang lihat deh, akhirnya jadi kayak gini. Iya Pak, maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Ya anggap aja ini pembelajaran buat kita berdua. Tapi ingat, kalau pergi kemana-mana, kabarin saya. Supaya kejadian kayak gini nggak keulang lagi, oke? Iya Pak. Terus, yang bisa bawa kamu ke sini siapa ya? Warga kan nolongin saya terus langsung bawa saya ke sini. Alhamdulillah, untung aja. Untung ada saksi mata yang lihat kejadian itu dan segera membawa kamu ke rumah sakit. Mas Rangga pasti masih penasaran dan nanya-nanyain Yasmin terus. Semoga dia nggak lama di situ. Kamu kenapa? Hah? Iya, kamu kenapa? Enggak apa-apa Pak. Enggak kenapa-napa saya. Halo Rin. Halo Pak Rangga, saya cuma mau mengingatkan kalau hari ini Bapak ada jadwal meeting dengan klien. Meeting? Itu nggak bisa dipending dulu? Aduh maaf Pak, nggak bisa. Soalnya kliennya udah datang ke kantor. Saya nggak enak mau batalinnya Pak. Yaudah, saya segera ke sana ya. Yasmin pakai kecelakaan lagi, bikin repot aja. Jadi ribet kan urusan kerjaanku. Yasmin maaf ya, tapi barusan dapat telepon dan ternyata ada meeting. Jadi saya harus pergi dulu. Oh iya Pak, nggak apa-apa, meeting aja. Kan pekerjaan penting Pak. Iya sih. Tapi nanti setelah selesai meeting, saya balik sini lagi ya. Iya Pak. Ya udah, kamu juga harus banyak istirahat biar cepat pulih. Iya. Aduh, sebentar deh, saya mau ke toilet dulu ya. Waduh, gimana nih? Yasmin? Aduh. Pasti Yasmin sengaja ngalim perhatian Mas Rangga supaya aku bisa kabur. Yasmin kenapa? Sakit. Sakit? Kayak gimana sakitnya? Nggak tahu nih, tiba-tiba ngilu lagi Pak kaki saya. Iya. Au. Aduh. Beneran sakit? Mau dipanggilin dokter nggak? Udah Pak, nggak apa-apa. Beneran? Ya, sakitnya hilang. Tadi cuma kayak agak sempat ketarik doang, tapi aman. Kok saya ngerasa ada yang lewat ya? Pak Rangga, Pak. Ya, semoga Romeo nggak ketahuan sama Pak Rangga. Suster, sebentar, maaf. Suster sempat lihat ada orang nggak yang keluar dari kamar ini? Enggak Pak, saya nggak lihat. Oh, ya udah, makasih ya. Sama-sama Pak. Ya. Nggak ada siapa-siapa kan Pak? Ya, nggak ada sih. Sebentar, saya mau ke toilet dulu ya. Yasmin, maaf ya. Saya benar-benar harus pergi ke kantor. Tapi kamu nggak apa-apa kan saya tinggal? Nggak apa-apa Pak. Apa perlu saya panggil orang untuk jagain kamu? Jangan. Kamu yakin? Kamu ke toilet aja kayaknya bakal susah loh jalannya. Yakin mau sendirian aja nggak apa-apa? Nanti kan saya bisa telepon Mbak Dia untuk nemenin saya. Gini loh, kamu nggak usah sungkan sama saya. Kan saya calon tunangan kamu. Tapi kan saya nggak mau ngerepotin. Lagi pula Pak Rangga kan juga lagi ada mau meeting kan. Udah Pak, Pak Rangga fokus sama pekerjaan Bapak. Aduh, ya udah deh.
maaf ya kalau saya harus tinggal karena kerjaan. Tapi nanti kalau ada apa-apa, tolong kabarin ke saya ya. Pasti Pak. Tolong hati-hati di jalan ya. Saya jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain balik lagi? Udah, kamu tenang aja, aku udah mastiin kok kalau Mas Rangga udah benar-benar pergi. Alhamdulillah dah. Aku tadi deg-degan banget tahu. Kamu gimana, aman kan? Tenang aja ya. Aku tadi ngumpet di ruang depan. Permisi Mbak Yasmin. Iya dok. Silakan dok. Saya periksa lagi ya. Kondisi Mbak Yasmin baik, nggak ada apa-apa. Dari hasil pemeriksaan saya, tidak ada luka yang serius di bagian kepala ataupun bagian kakinya. Terima kasih banyak ya dok. Karena semuanya aman, jadi Mbak Yasmin bisa dirawat di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih dok. Sama-sama Mbak Yasmin. Nanti silahkan ambil obat-obatannya ya. Siap dok. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Silakan. Bukan sayang, aku baik-baik aja. Kamunya aja deh yang lebay. Ya baguslah kalau kamu baik-baik aja. Udah pergi dari sini yuk. Ya kamu mau kemana? Kamu juga habis kecelakaan kan? Kamu kan udah nyiapin sesuatu buat aku. Masa kita nggak jadi ke sana? Kamu yakin kamu bisa? Bisa. Aku penasaran soalnya. Ya udah, kita pergi ya. Tapi aku urus dulu administrasinya. Permisi. Permisi. Nyari siapa ya, Mbak? Ini benar dengan rumahnya Pak Bimo? Benar, Mbak. Ada apa ya? Mbak ini siapa? Saya perwakilan dari kantor lama tempat Pak Bimo kerja. Mau nyari Pak Bimonya. Ada di rumah? Maaf, Mbak. Ayah saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Pak Bimo udah meninggal ya? Iya, Mbak. Maaf ya Mbak, saya nggak tahu. Nggak apa-apa, Mbak. Sayang banget Pak Bimo udah nggak ada. Aku harus cari informasi kemana lagi soal makam Pak Yoga. Yasmin, saya bawa makanan buat kamu nih. Isi Pak. Iya. Sus, maaf mau nanya. Pasien yang ada di sini kemana ya atas nama Yasmin? Oh, pasien itu sudah boleh pulang, Pak. Karena kondisinya sudah baik-baik saja setelah diobservasi sama dokter. Oke. Permisi, Pak. Ya. Pak Rangga, saya udah diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. Maaf saya baru ngabarin sekarang karena saya harus buru-buru pergi. Saya ada urusan penting, terima kasih Pak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi.
Bang.